Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan di hari libur ini, di hari Sabtu dan di hari Minggu? Pasti pada berlibur ya, berlibur masing-masing tempat. Dan oh ya kawan, sedangkan di Kota Serang itu masyarakat belum tahu bahwa di Serang Banten itu ada museum. Belum tahu ya bahwa di Provinsi Banten itu ada museum. Kibut Mustafa akan memberitahukan kepada saudara ya, kepada masyarakat. Sebelumnya subscribe dulu di bawah ini ya, subscribe, like, komen bawah ini. Mari, Kibut Mustafa akan memberitahukan bahwa di Serang Banten itu ada 2 museum ya kawan ya. Itu tahu kan yang di Banten Nama itu terletaknya ada di Banten ya, di Banten di Banten Nama. Itu sudah berdiri museum Banten, namanya Museum Kepurbakalaan yang berada di daerah Banten Nama. Itu museum mempunyai pendirinya seseorang ya, mempunyai pribadi yang bernama Profesor Dr. Haji Kasan. Dia seorang tokoh Banten yang mendirikan museum yang ada di Banten Nama ya, museum. Sedangkan masyarakat umum itu mengenalnya Museum Banten, Museum Banten. Pendirinya didirikan oleh Profesor Dr. Haji Kasan, seorang tokoh pendekar yang mendirikan Padepokan Pendekar ya. Sekarang beliau sudah almarhum ya kawan ya. Dia mendirikan museum di Banten Nama, dan sesudah itu beliau wafat, diserahkan ke kota kabupaten ya, dan disempautin sama Kementerian Permusiuman. Nah, itu kawan ya. Sedangkan masyarakat umum mengenalnya Museum Banten. Sedangkan di Provinsi Banten juga ada museum ya, namanya Museum Negeri Provinsi Banten. Nah, Provinsi Banten ya. Biar tahu nih masyarakat yang ada di Kota Serang Banten ya, bahwa di Provinsi Banten itu ada Museum Negeri Provinsi Banten yang terletak di daerah alun-alun Kota Serang. Ya, mari Kibut Mustafa akan mengetahui dan menjelaskan Museum Negeri Provinsi Banten pada umumnya. Nah, pada umumnya Gedung Lama Pendopo Gubernur Banten di Kota Serang, bangunan Museum Negeri Provinsi Banten merupakan bekas kantor residen Banten yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1821. Itu pada zaman residen Pendopo Lama, yang sekarang dipakai Gubernur Banten ya. Gubernur Banten, bangunannya itu didirikan pada 26 Januari 1821. Nah, letaknya di mana sih? Letaknya ada di pusat kota alun-alun ya, Provinsi Banten. Nah, Provinsi Banten juga mempunyai museum negeri, bukan hanya di Museum Banten Nama saja ya. Nah, sedangkan yang di Museum Banten Nama itu didirikan Profesor Dr. Haji Kasan, sekarang sudah almarhum, dan diserahkan ke kota. Dan
Kementerian Permusiuman. Sedangkan di Museum Negeri Provinsi Banten juga mempunyai museum ya, museum di Provinsi Banten. Itu bangunannya didirikannya pada Residen Banten, sudah lama juga ya, tanggal 26 Januari 1821. Nah, sedangkan museum ini yang di Provinsi Banten ini baru ya, baru sejak pejabatnya Gubernur Banten yang disahkan oleh Rano Karno, diresmikan pada 29 Oktober 2015. Nah, baru ya kawan ya, baru berdiri di Provinsi Banten museum negerinya. Pengelola Museum Negeri Provinsi Banten saat ini diberikan kepada Unit Pelayanan Teknis Daerah di bawah Dinas Pendidikan. Nah, sebelum gabung sama Taman Budaya itu masih museum, itu disahkan oleh Rano Karno. Nah, sedangkan Gubernur Rano Karno sudah pindah wilayah, digantikan sama Halim, Gubernur Halim ya. Nah, sedangkan bangunan tersebut sayang bila mana gedungnya dikosongkan, jadi dipakai sama Museum Negeri Provinsi Banten yang berada di pendopo Kota Pusat Jantung Serang Kota di Alun ya, itu di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Nah, sesudah itu museum dan digabung menjadi Taman Budaya dan Museum di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Digabung ya, jadi Taman Budaya dan Museum jadi satu. Sedangkan museum itu tempat apa sih kawan? Museum itu tempat naro barang-barang sejarah penjajahan zaman Belanda ya, berupa ada senjata-senjatanya ya, bangunannya juga dilindungi cagar budaya masuknya ya kawan ya. Nah, Kibut Mustafa akan menjelaskan sejarah Museum Negeri Provinsi Banten menempati pendopo Gubernur Banten yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Gubernur Banten. Sebelumnya bangunan ini digunakan sebagai Residen Banten. Sebelum ada museum dipakai Keresidenan Banten, terbentuknya Provinsi Banten pada 4 Oktober 2000. Nah, membuat gedung ini dialihkan fungsikan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Banten, Museum Negeri Provinsi Banten. Ya, dijadikan museum ya. Daripada gedungnya kosong, jadi ditempatkan sama Museum Negeri Provinsi Banten. Didirikan di lokasi bekas kantor Residen Banten yang dikosongkan setelah pembangunan kantor Gubernur Banten yang baru telah selesai dan mulai difungsikan pada November 2013. Sekarang kawasan Gubernur Banten ada di pusat pemerintahan Provinsi Banten. Nah, gitu kawan ya. Sedangkan gedung tersebut itu bekas bangunan Belanda. Nah, silakan masyarakat Banten yang sudah tahu, silakan mampir dan gratis ya. Gratis, tidak dipungut biaya dan lahan parkirnya sangat luas. Di sana silakan berkunjung biar mengenal sejarah dan akan dipandu oleh pemandu 2 orang ya. Dipandu oleh 2 orang, cewek dan cowok, dipandu. Dan yang mau mengenal sejarah Banten nanti akan diputar filmnya di situ ya. Dalam ruangan pemutaran film bisa disetel sejarah Banten itu melalui layar lebar ya. Dan di situ juga ada bekas-bekas penjara-penjara peninggalan Belanda ya. Di situ ada 2 ruangan
khusus penjara dua ruangan ya, di situ ada. Kita jelaskan lagi ya. Kantor Residen Banten sebagai lokasi Museum Negeri Provinsi Banten didasari pada fakta bahwa kantor Residen Banten merupakan bangunan cagar budaya. Nah, cagar budaya tidak boleh dirubuhkan ya. Itu masih dilindungi cagar budaya. Selain itu, lokasinya yang berada di pusat kota Serang sangat strategis bagi pengandaan museum. Hal ini didukung pula oleh halaman yang luas dan pepohonan yang rindang, disertai sederet bangunan bersejarah yang meningkatkan minat masyarakat kota Serang dan sekitarnya untuk berkunjung ke lokasi ini setelah pengadaan museum. Nah, itu secara gratis ya, tidak dipungut biaya. Silahkan sama keluarga bermain ke Museum Negeri Provinsi Banten. Sudah banyak juga ya kunjungan dari kantor-kantor, dari sekolahan, dan dari para kuliah. Oke kawan, Gibot Mustafa akan menjelaskan lagi tujuannya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah Museum Negeri Provinsi Banten dirancang untuk menjadi sebuah museum identitas daerah Banten. Koleksi terdiri dari benda-benda peninggalan Banten di masa lalu dan juga benda-benda yang ada di daerah Banten. Pada masa sekarang, koleksi museum akan difokuskan pada beragam peninggalan sejarah dan budaya Banten. Tata pamernya diatur agar dapat menyampaikan identitas Provinsi Banten masa kini dan masa lalu. Museum ini juga didirikan dengan kesadaran akan adanya kebutuhan masyarakat untuk dapat memahami adanya perbedaan identitas yang lama dan identitas yang baru. Museum Negeri Provinsi Banten dibangun agar masyarakat dapat mengaji kembali mengenai pandangan lama tentang identitas masyarakat Banten. Tujuannya adalah berikut yang ingin dicapai dari pengadaan Museum Negeri Provinsi Banten adalah untuk memperbesar perhatian utama pada tata pamer museum yang menampilkan identitas masyarakat Banten, yang telah dianggap bukan lagi bagian dari Indonesia masyarakat Banten itu sendiri. Selain itu, pengadaan museum ini ditunjukkan untuk memperluas akses museum secara fisik maupun melalui informasi kepada masyarakat yang sangat beragam di Provinsi Banten. Tujuan terakhir dari pendirian Museum Negeri Provinsi Banten adalah untuk membentuk dan memperkuat identitas budaya masyarakat Banten. Nah, gitu ya, kawan. Gibot Mustafa akan memperjelaskan barang-barang dan koleksinya ya. Nih, barang-barang dan koleksinya itu di Museum Negeri Provinsi Banten, yaitu ruang aula depannya dulu sebelum pindah ke samping itu Museum Negeri Provinsi Banten. Letaknya ada di pendopo, bangunannya gede yang hadap ke julur ke alun-alun sampai ke Pisang Mas ya, lampu merah. Tuh bangunan dulu di situ Museum Negeri Provinsi Banten. Dan koleksinya mulai dari keramik, peninggalan zaman kuno, keris pusaka, berbagai jenis arca hingga sebuah fosil badak bercula satu. Nah, sedangkan di Banten itu bercula satu badaknya ya. Kalau di Pulau Jawa itu culanya ada dua. Tuh badak di Provinsi Banten culanya ada satu, yang aslinya ada di ujung kulon yang disimpan di dalam etalase kaca. Itu permanen ya kawan, permanen, jadi nggak bisa dipindahkan ke bangunan yang baru. Sedangkan Museum Negeri Provinsi Banten sudah pindah ke yang bangunan yang sebelahnya, yang samping, karena situ gedungnya sudah menjadi gedung negara untuk pertemuan para tamu negara yang rapat ke gedung negara situ. Jadi museumnya pindah ke samping bangunan. Dan teknologi digital dalam bentuk hologram yang dapat menampilkan berbagai informasi sejarah secara audiovisual. Jadi disajikan sama hologram visual ya, audio visual di situ, dan diperankan model oleh Nong Banten.
Ya, diperankan oleh non Banten hologramnya. Dan melalui sistem tersebut pengunjung dapat melihat dan mendengar berbagai informasi yang berkaitan dengan sejarah. Bila mana masyarakat ingin mengetahui sejarah dan sebagainya, bisa diputarkan filmnya di situ. Nama ruangannya pemutaran film ya kawan ya, pemutaran film. Begitu masyarakat Serang Banten yang belum mengetahui bahwa di Provinsi Banten itu ada museum negeri Provinsi Banten ya, itu baru 2015 ya, baru. Bangunannya sudah lama, kalau bangunannya sedang zaman Belanda residen ya, ini bangunannya udah lama. Museumnya itu baru 2015 dan disahkan resmikan sama Gubernur Banten Rano Karno. Disahkan Rano Karno sahkannya. Dan bisa juga Kibet Mustafa menyajikan videonya berikut ini ya kawan ya. Saksikan saja videonya berikut ini ya, jangan lupa like, subscribe. Silakan masyarakat Banten berkunjung ke Museum Negeri Banten supaya mengenal sejarah Banten ya, dari para pahlawan, sejarah dan sebagainya. Diputarkan di situ, parkiran gratis. Saksikan saja video berikut ini. Oke, semoga dapat mengetahui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again.